Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang berlimpah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat agama, nikmat berada di atas tauhid, berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga nikmat tersebut pada diri kita dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat tersebut. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali masih dalam pembahasan salaf dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Al-Imam Adz-Dzahabi telah menyebutkan biografi Abu Bakar An-Nabulusi rahimahullahu taala, di mana Abu Dzar Al-Hafidh rahimahullahu taala telah menyebutkan tentang Abu Bakar An-Nabulusi. Sajanahu Banu Ubaid wa salabuhu ala sana sami'tu ad-Darqutni yadhkuruhu wa yabki wa yaqulu kana yaqulu wa huwa yuslakh kana dhalika fil kitab mastur. Abu Dzar Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya Abu Bakar An-Nabulusi rahimahullahu ta'ala telah dipenjara oleh Banu Ubaid. Ya, telah dipenjara oleh Banu Ubaid. Itu ia adalah termasuk salah satu kelompok Syiah. Ya, Banu Ubaid
dan mereka telah menyalip Abu Bakar An-Nabulusi di musim panas. Dan aku telah mendengar Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang Abu Bakar An-Nabulusi, beliau dalam keadaan menangis. Dan ia berkata bahwasanya Abu Bakar An-Nabulusi rahimahullahu ta'ala ketika ia dikuliti, di mana kulitnya itu dikelebet, disayat, dia mengatakan dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kana dzalika fil kitabil mastura. Apa yang telah terjadi ini itu semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Abul Faraj Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahwasanya Jauhar, komandan perang, itu telah menyerahkan Abu Bakar An-Nabulusi kepada penguasa Mesir, yang bernama Abu Tamim. Lalu kemudian Abu Bakar An-Nabulusi itu ditempatkan di sebuah gubuk. Lalu kemudian penguasa Mesir ini, dia adalah seorang Syiah. Ia berkata kepada Abu Bakar An-Nabulusi, sesungguhnya telah sampai kepada kami berita bahwasannya engkau telah mengatakan, apabila seseorang memiliki 10 anak panah, maka wajib baginya untuk melepaskan anak panahnya, satu anak panahnya itu kepada bangsa Romawi, bangsa Romawi yang kafir, dan mengarahkan anak panahnya kepada kami, 9 anak panah. Apakah engkau telah mengatakan seperti ini? Maka Abu Bakar An-Nabulusi rahimahullah ta'ala mengatakan, ma qultu hada, aku tidak ada mengatakan seperti ini. Yang aku katakan adalah, idza kana ma'ahu 10 ashum wajaba an yarmiyakum bi 9 wa an yarmiyal 'ashir fikum aidan. Apabila seseorang itu memiliki 10 anak panah, maka wajib baginya untuk melepaskan 9 anak panahnya kepada kalian dan melepaskan anak panahnya yang ke-10 juga kepada kalian. Jadi 10-10-nya itu diperuntukkan kepada kalian. Fa innakum ghayyartumul al-millah, karena sesungguhnya kalian telah mengubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Wa qataltum as-salihin, dan kalian telah membunuh orang-orang saleh. Wa da'aitum nural ilahiyah, dan kalian mengaku-ngaku bahwasannya kalian telah mendapatkan nur, cahaya ketuhanan. Fasyaharahu thumma dharabah, lalu kemudian ia pun menghunuskan pedangnya, kemudian ia tebaskan kepadanya. Kemudian setelah itu, thumma amara yahudiyan fasalakhahu, kemudian pemimpin penguasa Mesir ini memerintahkan seorang Yahudi untuk mengulitinya, menguliti Abu Bakar An-Nabulusi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama salaf. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi berkenaan tentang biografi Abu Bakar An-Nabulusi rahimahullahu ta'ala
Ini menjelaskan kepada kita begitulah perjuangan di dalam menyampaikan kebenaran, ya, di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka akan banyak sekali ujian-ujian yang akan dia peroleh. Di antara ujian yang begitu sangat berat yang dihadapi oleh Abu Bakar An-Nabulsi itu sampai hingga ia pun dikuliti, dan ia mampu untuk bersabar untuk menghadapi ini sambil ia mengatakan kana dzalika fil kitab mastur, yang demikian itu ini telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang kesabaran, bahwasanya sabar ini adalah termasuk bagian daripada iman, di mana iman itu terdiri dari dua macam, sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur. Maka siapa yang ingin menasihati dirinya, siapa yang ingin mendapatkan keselamatan bagi dirinya, siapa yang ingin mengejar kebahagiaannya, maka janganlah ia menyia-nyiakan dua perkara yang besar ini, yaitu sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya ketika ia menjadikan tujuannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melalui dua jalan ini, yaitu jalan kesabaran dan jalan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat menjadikan ia termasuk di antara dua kelompok yang mulia ini, yaitu kelompok orang-orang yang bersabar dan kelompok orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kesabaran ini merupakan kedermawanan yang tidak ada putus-putusnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kesabaran ini adalah pedang yang terhunus, pedang yang tajam yang tidak akan pernah patah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kesabaran ini adalah bala tentara yang akan selalu menang dan tidak akan pernah terkalahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kesabaran ini adalah merupakan benteng yang tidak akan pernah roboh. Maka karenanya kesabaran dan kemenangan, ya, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini adalah dua saudara kandung yang tidak akan pernah terpisahkan. Ketika ia memiliki kesabaran, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia bersabar, maka dia akan mendapatkan kemenangan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang bersabar di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, kepada orang-orang yang bersabar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ganjaran yang tidak ada putus-putusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan untuk orang-orang yang bersabar adalah balasan ganjaran yang tiada putus-putusnya, yang tidak ada batasannya. Maka karenanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu mengiringi orang-orang yang bersabar. Karena kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kesabaran itu adalah laksana saudara kandung, dua saudara kandung yang tidak akan pernah terpisahkan. Ya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang bersabar, mereka akan mendapatkan kemenangan, mereka akan mendapatkan keberuntungan, ya, dengan nikmat-nikmat yang selalu mengiringinya, ya, yang mana kandungan daripada nikmat tersebut adalah perkara-perkara yang terbaik, sesuatu yang terbaik di dunia dan di akhirat, di mana mereka mendapatkan kemenangan, keberuntungan dengan nikmat yang lahiriah dan juga batin. Dia mendapatkan kenikmatan yang sifatnya lahiriah dan juga nikmat batin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka, orang-orang yang bersabar, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berhak untuk memimpin, ya, memimpin agama ini, untuk membimbing manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang-orang yang mampu untuk membimbing umat, ya, mengeluarkan mereka dari kesesatan menuju kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah pemimpin-pemimpin di dalam agama. Dan yang berhak untuk mendapatkan kepemimpinan di dalam agama ini adalah orang yang sabar. Orang yang tidak memiliki kesabaran, maka dia tidak berhak, tidak layak, ya, mendapatkan kepemimpinan di dalam agama ini. Ya, kepemimpinan di dalam agama ini adalah dengan ia selalu membimbing umat ini kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan firman-Nya untuk menunjuki orang-orang yang ingin mencari hidayah, yang ingin mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ya, di mana Allah telah menjadikan kepemimpinan di dalam agama itu hanya bisa diraih dengan kesabaran dan keyakinan, dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang menunjukkan, yang membimbing manusia terhadap perintah-perintah kami. Ya, mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, dan keyakinan itu adalah merupakan puncaknya ilmu. Maka karenanya apa yang telah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, seseorang itu tidak boleh berdakwah kecuali dia harus memiliki ilmu terhadap apa yang dia perintahkan, terhadap apa yang dia larang. Seseorang tidak boleh dia melakukan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar kecuali dia harus lembut ketika di dalam menyampaikan, memerintah dan juga melarang. Seseorang itu tidak boleh melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar kecuali dia harus bersabar. 3 sifat ini harus dimiliki oleh seorang dai yang ingin membimbing umat, mengajak umat ini kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia harus punya ilmu, dia harus berlemah lembut, dan dia harus memiliki sifat kesabaran. Karena apabila 3 sifat ini ia tidak miliki, ya, lalu kemudian dia berusaha ingin membimbing umat, yang terjadi adalah ini akan bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada mendatangkan kemaslahatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya kesabaran ini adalah sesuatu yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang, hingga sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, "Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin." Dan jika kalian itu bersabar, maka sungguh kesabaran itu, ya, adalah sesuatu yang terbaik. Ya, sesuatu yang terbaik
padanya terdapat kebaikan yang begitu besar yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bersabar. Hingga ketika musuh-musuhnya, baik di kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, ketika mereka menyusun strategi bagaimana ingin merusak memberikan mudarat kepada orang-orang yang sabar, maka sedikit pun mereka tidak akan bisa membahayakan orang-orang yang bersabar ini, karena mereka telah menghadapi makar mereka, musuh-musuhnya, baik dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Mereka hadapi makar mereka itu dengan kesabaran. Meskipun musuh-musuh mereka itu memiliki kekuatan yang besar, meskipun musuh-musuh mereka itu memiliki kekuasaan yang begitu besar, namun Allah berjanji ketika ia memiliki kesabaran dan ketakwaan, segala tipu daya musuh-musuhnya itu tidak akan membahayakan mereka sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Ali Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Dan jika kalian bersabar dan kalian itu bertakwa, menaati Allah Subhanahu wa taala, maka tipu daya mereka itu sedikit pun tidak akan membahayakan kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memenuhi syarat agar supaya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga makar musuh-musuh kita, baik dalam kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang musyrikin, ketika mereka bersatu untuk memberikan makar, memberikan bahaya untuk diri kita, sedikit pun tidak akan bisa membahayakan kita. Allah yang menjaminnya. Akan tetapi syarat ini harus kita penuhi. Apa itu? Kesabaran dan ketakwaan. Sabar, ketakwaan kita, bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulullah. Dan harus kita pahami, musibah yang menimpa diri kita, musibah yang menimpa keluarga kita, musibah yang menimpa masyarakat kita, musibah yang menimpa kaum muslimin, baik di suatu negara, ketika mereka diserang oleh musuh-musuh, ketika mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka, dan segala musibah yang terjadi, Allah telah menegaskan itu semuanya sebabnya adalah karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di lautan dan di daratan, itu semuanya disebabkan karena dosa-dosa manusia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita memenuhi syarat yang telah Allah SWT buat untuk kita, kita bersabar, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan sedikit pun membahayakan kepada kita tipu daya, makarnya orang-orang kafir kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengaitkan pertolongannya, kemenangannya itu dengan kesabaran dan ketakwaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah kalian untuk sabar, dan berjaga-jagalah kalian di perbatasan negeri kalian melakukan riba, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan kalian akan beruntung, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan kemenangan. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan, pertolongan Allah akan Allah berikan kepada kita manakala kita bersabar. Bagaimana dahulu para sahabat dan tabi'in, mereka bersabar atas kezaliman Al-Hajjaj. Betapa banyak kaum muslimin yang dibunuh oleh Al-Hajjaj. Namun dengan kesabaran para sahabat dan juga tabi'in,
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka dengan Allah hadirkan seorang sosok khalifah yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah buah apa? Buah daripada kesabaran, ya, buah daripada kesabaran, kesabaran menghadapi penguasa yang zalim, ya. Dan ini perintah Allah SWT dan perintah Rasulnya. Dan boleh jadi ini tidak sesuai dengan akal kita. Namun Nabi Muhammad SAW tidaklah ia berbicara kecuali atas dasar wahyu. Maka ketika kita menyatakan diri kita adalah seorang muslim, yang namanya seorang muslim, dia harus pasrah secara total kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulullah SAW. Dan tidak boleh baginya melawan, ya, perintah-perintah Allah SWT dan perintah Rasulnya itu dia lawan dengan logikanya, dia lawan dengan perasaannya, ya. Maka ini tidak benar, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jika kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, maka contohlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itulah keislaman yang sejati yang beliau ajarkan kepada kita. Bagaimana Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa anaknya yang masih bayi dan istrinya ke satu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya, sedikit pun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak menentang perintah Allah. Walaupun secara logika manusia ini bertentangan. Ya, ditinggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi di lembah yang tidak ada satupun pohon, tidak ada air, tidak ada makanan. Dan Nabi Ibrahim hanya meninggalkan hanya sedikit kurma dan juga sedikit air untuk perbekalan. Tapi ini perintah Allah. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yakin, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkannya dan juga keluarganya. Allah akan memberikan pertolongan. Itulah kesabaran. Ya, karena ya, kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran di dalam menghadapi takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ini kita laksanakan, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengiringinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita bagi orang-orang yang ingin mendapatkan motivasi yang besar, ya, di mana Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surah Ali Imran, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Ya, di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, ya, ayat 155 sampai 157, ya, agar supaya, ya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dengan 3 perkara yang besar yang akan mereka dapatkan, sesuatu yang terbaik, ya, yaitu apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu mendapatkan salawat, mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan pujian, salawat dari Tuhan mereka. Dan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rahmat. Dia mendapatkan salawat, pujian dari Allah di hadapan seluruh para malaikat. Yang kedua, dia akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapatkan hidayah, mendapatkan salawat, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan hidayah dari Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bersabar. Itu orang-orang yang manakala Allah SWT timpakan kepada mereka musibah, maka mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kemenangan bagi seseorang itu manakala dia dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga dan Allah selamatkan dia dari neraka. Inilah kemenangan yang besar. Ya. Dan itu tidak akan bisa diraih masuk ke dalam surga, ya, selamat dari neraka, itu tidak akan bisa diraih kecuali bagi orang-orang yang sabar. Bagaimana dia bersabar untuk tidak masuk ke dalam neraka dengan tidak menyingkap tirai yang menutupi neraka? Karena tirai yang menutupi neraka, ya, adalah syahwat. Bagaimana dia bersabar menghadapi syahwatnya. Dia tidak membuka tirai neraka, karena tirai yang menutupi neraka itu adalah syahwat. Manakala tirainya itu dibuka, maka dia akan berjalan menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar. Dan begitu juga, ya, dia bersabar untuk bagaimana dia berusaha membuka tirai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tirai yang menutupi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijalankan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya dijauhi. Ini tidak sesuai. Ini adalah sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu, dan dia bersabar. Ya, bersabar untuk melakukan apa-apa yang dibenci oleh hawa nafsunya, sehingga ia berusaha untuk membuka tirai yang menutupi surganya Allah. Maka karenanya surga itu tidak akan bisa digapai. Neraka, dia tidak akan bisa selamat dari neraka kecuali dengan sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apa kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga, sedangkan belum terbukti kalian itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh? Padahal belum terbukti kalian itu adalah orang-orang yang sabar. Jadi surga hanya bisa diraih, ya, kecuali dengan kesabaran. Dan keselamatan dari neraka itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 111, "Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Aku memberikan balasan kepada mereka hari ini, itu balasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, puncaknya kenikmatan. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar melebihi daripada kenikmatan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga. Sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka hari ini bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Annahum humul faizun, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sabar itu adalah temannya orang-orang yang beriman. Ya, kesabaran itu adalah saudaranya orang yang beriman, teman dekat yang selalu menyertainya. Ya, perginya ia, pulangnya ia selalu bersama dengan apa? Bersama dengan kesabaran. Karena kesabaran inilah yang akan membawa imannya. Ya, sabar inilah yang akan membawa imannya. Sabar inilah yang akan selalu membawa agamanya, membawa manhajnya. Karena tidak ada sandaran bagi iman kita kecuali iman itu harus bersandar kepada kesabaran. Jadi manakala kita kehilangan kesabaran, maka iman ini kehilangan sandaran. Ya, dan boleh jadi ketika seseorang dia beriman, akan tetapi iman itu tidak memiliki sandaran, boleh jadi ini akan bisa menyebabkan dia apa? Imannya itu terlepas dari dirinya. Dan boleh jadi dia akan murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Imannya itu tidak memiliki sandaran. Ya.
Maka jemaah yang dimuliakan Allah, maka karenanya ulama salaf mengatakan la iman liman la sabra. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Ya, karena ketika ia tidak memiliki kesabaran, iman itu tidaklah memiliki sandaran baginya. Kalaulah sekiranya dia memiliki iman, ya, sekiranya dia memiliki iman, tapi dia tidak memiliki kesabaran, maka imannya itu sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali, sangat kecil sekali. Dan ia adalah termasuk di antara orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tepi jurang kehancurannya. Ketika dia mendapatkan kesenangan, hatinya tenang. Namun apabila dia mendapatkan kesusahan, maka dia memalingkan wajahnya, ya, berbalik arah, ya, menjauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat, dan dia tidak akan mendapatkan sedikit pun, ya, sesuatu apapun. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebaik-baiknya kebahagiaan bagi orang-orang yang bahagia itu adalah kebahagiaan ketika dia bersama dengan kesabaran. Karena dengan kesabarannya ini dia akan naik menuju kepada derajat yang sangat tinggi, ya. Dan dengan kesabaran ini, dengan sabar, dengan sayap sabar dan juga sayap bersyukur kepada Allah, dia akan bisa berjalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju kepada, ya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesabaran ini secara bahasa adalah menahan diri. Secara istilah, ia adalah menahan jiwa kita dari kegundahan, menahan lisan kita dari mengeluh. Ya, sabar itu menahan lisan kita dari mengeluh kepada manusia. Ya, menahan anggota badan kita dari menunjukkan ketidaksabaran dengan merobek-robek, ya, bajunya, ya, kantong bajunya, ya, memukul-mukul dadanya dengan menjerit-jerit. Ini menunjukkan bahwasanya itu dia tidak sabar. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesabaran apa yang telah, ya, diajarkan, ya, oleh Abu Bakar An-Nabulusi, ya, ini adalah merupakan sebuah kesabaran yang sangat besar. Bagaimana ia menghadapi, ya, penyiksaan untuk tetap, ya, menyuarakan kebenaran, berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita membutuhkan kesabaran dalam setiap keadaan. Dan terkadang seseorang itu dia mampu bersabar dari mencari harta yang haram, ya, dia mampu bersabar melaksanakan sholat berjamaah di masjid, bahkan dia mampu bersabar, ya, istiqomah menjalankan sholat malam. Tapi dia tidak bersabar untuk menjaga pandangan matanya. Ya, terkadang, ya, semuanya dia mampu untuk bersabar, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mampu dia bersabar. Tapi dia tidak mampu bersabar untuk menahan lisannya, menahan pandangan matanya, menahan lisannya dari menggibah orang lain. Ya, maka karenanya kesabaran ini kita butuhkan dalam seluruh, ya, di dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bersabar atas takdir yang telah, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah banyak, ya, di dalam hadis-hadisnya menjelaskan kepada kita tentang, ya, keutamaan, ya, daripada kesabaran ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, ya, sedikit daripada faedah yang bisa kita ambil daripada kesabaran Abu Bakar An-Nabulusi. Meskipun, ya, ia dalam keadaan dikuliti, ia tetap istiqomah,
di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah berupa ya anugerah Allah yang sangat besar. Dan sebagaimana yang telah kami sebutkan, ya bersama dengan kesabaran pasti padanya terdapat pertolongan. Pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Bakar An-Nabulusi adalah ya, di mana begitu teguhnya ia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pertolongan yang sangat besar. Pertolongan Allah yang sangat besar. Dan bahkan ketika ia mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, ia mati dalam keadaan syahid, maka sesungguhnya ini adalah kemenangan yang besar. Ya, ketika seseorang itu terbunuh di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara zahir pandangan manusia dia kalah karena dia terbunuh, tapi ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah, ini bukanlah kekalahan. Namun inilah kemenangan, di mana setelah itu, setelah kematiannya, dia tidak akan mengalami kesedihan. Iya, tidak akan mengalami kesusahan lagi. Yang dia dapatkan adalah kebahagiaan. Iya, yang dia dapatkan adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.